menempuh perjalanan yang penuh dengan tantangan, mengerikan nih itu jalannya. Berdoa Bu Fitri. Ya. Sini jalannya teman-teman. Keras kok bawahnya, cuma licin aja. Naik. Keras enggak? Aku jangan mau berputar. Malah tambah pelik. Alhamdulillah. Ibu komennya. Akhirnya Untuk mendapatkan melalui- jalanan yang baik. Tunggu lagi di depan. Ikuti terus perjalanan kami. Tim hore hore. Kita lagi mau kemana nih Mas Agung? Ke kelompok tani pelaksana SL apa namanya Genta Organik di Kecamatan Tanjung Palestina, Desa Tanjung Agung ya. Sukses untuk petani kita. Halo Ibu Semoga jaya Kabit. dan sukses selalu. Halo. Cantik kan? Cantik. Apalagi yang bawah ini. Bukan satu Mbak, bukan satu. Halo Papa itu, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak hasil panennya nih Pak? Mantap. Alhamdulillah inilah ada program dari provinsi yang mengenai pupuk organik dan kimia. Jadi semua diperagakan sama petani Tanjung Agung dengan Wonomulyo. Inilah hasilnya jagung kita. Coba dilihatkan Pak di Oh, yang sudah kita petik seperti ini hasilnya, dan yang masih alami berdiri di pohon ini. bagus ya Pak hasilnya Pak ya. Alhamdulillah cukup memuaskan. Ini pakai pupuk apa nih Pak? Organik. Bisa Organik dilihat ya? langsung videonya. Nih organik. Oh yang kemarin pakai Bekasi itu ya Pak ya? Ya ya. Bapak dan Ibu tercinta, melihat bahtera di Sungai Kayan. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Satu lagi. Di Tanjung Agung matahari tenggelam. Melihatnya dari pinggir telaga. Ketika saya ucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat, Kepala Desa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasul ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mayazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi ismika. Bismillahi ya Allah ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Allah. Amin. Dan salat taslim kau curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahim,
Kami ini beserta para pemimpin yang telah kau berikan amanah pada diri ini memohon kepadamu ya Allah. Ampuni yang segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan kiranya bila kami curahkan kasih sayang, kekuatan lahiriah batinnya untuk mengembangkan amanahmu ya Allah. Ya Allah ya Allah, bila keberkahan apa yang telah kami usahakan ini ya Allah. Menciptakan masyarakat yang sejahtera ini ya Allah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lan wabal khair abwaab sya'ana abwaab quwwatina abwaab sihatina. Allahumma inni as'aluka rahmatan ya qadir ya rahman rahim. Bilah kasih sayang ya Allah, silahkan kesehatan kepada kami masyarakat semua ini ya Allah. Dan kepada para pemimpin kami ya Allah, untuk kiranya mampu mengemban amanah dengan sebaik-baik mungkin. Allahumma ya Allah ya Rahim, bilah kami semua ini ya Allah, jauhkan dari segala macam hal yang tidak kami inginkan, baik balak yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dan biar kami diselamatkan dunia hingga di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekolah lapang teknik ya, tematik pertanian organik yang alhamdulillah letaknya di Desa Tanjung Agung ini yang kita banggakan. Saya ucapkan terima kasih lagi, terima kasih banyak atas kedatangan kunjungan ibu-ibu yang bersedia berkunjung ke desa kami di Tanjung Agung ini. Alhamdulillah, mungkin selama saya menjabat jadi kepala desa ibu, mungkin baru kali ini ya Pak Ketua Kelompok Tani ya, baru ada kita kedatangan khususnya terjun langsung di lapangan ini. Inilah salah satu kebanggaan masyarakat saya ibu, atas kehadirannya Bapak Ibu. Inilah salah satu penyemangat bagi masyarakat kami Desa Tanjung Agung ini bu, karena memang kami terus terang di Desa Tanjung Agung ini bahwa memang hanya pertanianlah salah satunya mata pencarian masyarakat saya bu. Hanya berapa persen yang bekerja di perusahaan, khusus di pertambangan ataupun di perkebunan kelapa sawit. Tapi boleh dikatakan di atas 50% mulai tanaman jangka pendek dan jangka panjang yang ada di Desa Tanjung Agung ini. Jadi kami selaku pemerintah Desa Tanjung Agung juga memberikan juga salah satu partisipasi setiap progres-progres tentang pertanian ibu. Alhamdulillah desa kami ini kami ada berapa tahap dan ada berapa kami agendakan dana untuk masalah pertanian. Masalahnya di jangka panjang dan jangka pendek bu. Alhamdulillah tahun ini kami menurunkan juga anggaran untuk di jangka pendek, tanaman khusus jagung, lombok, cabai dan lain-lain. Inilah salah satu bukti bahwa kami selaku pemerintah desa mendukung sepenuhnya program-program masyarakat tentang pertanian. Karena memang khusus di Tanjung Agung ini bu, kami pertama di pinggir sungai. Terkadang juga kasihan masyarakat saya, tiba-tiba hujan, banjir, habis tanamannya mereka. Nah, kena lagi kemarau, terkadang sampai 1 bulan 2 bulan mati lagi tanaman. Ya, jadi disinilah kami juga berterima kasih kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir desa kami. Inilah salah satu juga saya mengeluarkan unak-unak masyarakat saya juga, mana tahu ke depannya kami bisa diberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat saya. Karena inilah salah satu kebanggaan kami bu. Baru pertama kali selama saya menjabat, terang saja, bukan saya mau membanggakan, cuma memang baru pertama kali kami ada kedatangan. Terus terang ibu, saya juga tadi ada undangan ke Tanjung Selor, cuma saya lebih pentingkan ini karena inilah momen baru pertama kali. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat petani di Desa Tanjung Agung dan khususnya Kabupaten Bulungan ini bisa maju, bisa berkembang dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Kita selalu mendukung program-program pemerintah dari dinas-dinas pertanian agar masyarakat kita Kabupaten Bulungan ini, khususnya di Kabupaten Bulungan, makin maju. Mungkin itu aja Bapak Ibu, saya selaku Kepala Desa selalu mendukung sepenuhnya program-program pemerintah pertanian ataupun apa-apa saja yang positif kemauan masyarakat saya, selalu saya mendukung demi kemajuan masyarakat Tanjung Agung yang sejahtera. Amin. Mungkin itu aja saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya selaku Kepala Desa Tanjung Agung memohon maaf Ibu apabila ada terkendala, ada tata bahasa kami yang kurang terkendang selama kami Ibu di Desa Tanjung Agung. Kami mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Kebetulan Ibu Kabit kami sendiri, Kabit Pemilihan, yaitu Ibu Dr. Nubaya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Agung dan yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan serta bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Mungkin sekedar laporan saja Bu Ibu Kabit, kegiatan SL ini merupakan kegiatan sekolah lapang tematik pertanian organik yang difasilitasi langsung oleh Pusluftan BPSDM Kementerian Pertanian. Adapun SL ini sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan yang melekat di dana dekonsentrasi Satgas 417675 tahun anggaran 2023. Adapun SL ini dilaksanakan dari awal, dari tahap sosialisasi sampai kegiatan panen atau field day ini adalah sebanyak 7 kali kegiatan, yaitu dari kegiatan sosialisasi SCPTL, sosialisasi sampai dengan pembelajaran dan panen itu sebanyak 10 kali pertemuan termasuk rembuk-rembuk yang kita laksanakan. 3 peserta, jadi jumlah semua yang mengikuti pembelajaran pada SL ini, kegiatan SL ini adalah 30 peserta yang masing-masing diwakili oleh 3 masing-masing Poktan yang dibawa ke Poktan Sinar Harapan. Mungkin saya sangat berterima kasih bahwa ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Tapi mungkin kita tidak bisa puas sampai di sini saja, karena saya tahu kegiatan ini juga diikuti oleh sebagian saja Poktannya di sini. Tapi yang saya sayangkan mungkin ada masih ya Pak di Poktan ini yang belum melaksanakan penanaman SL atau terlambat melakukannya. Kalau tidak tadi kan bisa kita panen secara serempak. Mungkin di kegiatan-kegiatan SL atau kegiatan apapun lainnya, saya harapkan petani-petani atau Poktan di sini, terutama Poktan Tanjung Agung dan Poktan Wonomulyo itu lebih bisa interaktif dan responsif lagi Pak, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi baik dari kabupaten, di teman-teman petani dan seluruh jajaran penyuluh yang hadir, ketua-ketua kelompok tani dan seluruh bapak ibu, karena ada ibu di belakang. Biasanya bapak ibu itu selalu berdampingan. Yang saya selalu banggakan. Alhamdulillah kita suasananya masih bagus. Tadi saya sudah katakan bahwa perjuangan ke sini sangat luar biasa. Tadi sebenarnya mau naik bawa mobil sendiri diantar sama mantan pacar saya. Tetapi kata teman, tidak usah Bu, karena mobilnya Ibu terlalu kecil. Ya memang mobil saya kecil karena penghuninya cuma 3 orang. Sesuai dengan penghuninya. Ya, anak saya 1. Sekarang lagi menempuh S2 di ITS di Surabaya. Kemudian masih ada di Tanjung Selor menemani karena baru kemarin berpindah dari Malino ke Tanjung Selor. Sehingga saya tadi ngikut mobilnya Ibu Suryana yang manis. Tadi dijemput. Saya tinggalnya di Rusun ASN. Ada rumah susun untuk ASN. Di situ kalau jalannya saya saja masih diantar ke kantor karena kadang masih keliru. Yang saya lihatnya itu telur pecah, belok sana. Masuk ke situ. Jadi siapa tahu ada yang mau berkunjung. Ibu aja nggak tahu kita mau berkunjung kemana. Saya tahu alamatnya. Kalau Bapak kan pasti sudah tahu di Rusun ASN tipe 45 unit 13. Kalau jam kerja jangan datang karena saya pasti tidak ada. Itu Pak. Ya. Kemudian diamanahkan jabatan ini masuk beralih ke Dinas Pertanian bagian Kepala Bidang Penyuluhan. Jadi sebenarnya tidak jauh beda. Selama ini saya lebih banyak berbicara dengan guru-guru, kepala sekolah,
dan siswa. Nah sekarang saya harus berhadapan dengan bapak-bapak yang sudah berubah. petani yang mungkin beda nanti pemberiannya. Saya harus menyampaikan dulu suara saya itu besar. Khawatir nanti ada yang tersinggung. Kenapa suara saya besar tadi itu karena saya orang Solo. Ya. Dan memang dalam setiap pertemuan yang baru berkenalan dengan saya harus sampaikan ini. Ya. Saya yakin adik-adik teman penyuluh juga belum kenal saya. Ya baru tahunya ya Bu Nurbaya, bukan di situ aja. Kemudian saya tinggalnya dari kecil itu dekat mesin PLN. Jadi nggak ada yang suaranya kecil di situ, besar semua. Tetanggaku juga besar, kalau ada yang kecil suaranya nggak kedengaran lah. Yang ketiga saya anak kolong, anak tentara. Jadi suara bapak keras, karena kalau suaranya lembut nanti anak-anaknya tidak disiplin. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada mungkin memang begitulah karakternya, karena tiga itu yang harus saya sampaikan. Alhamdulillah kita berada di lokasi ini dengan judul FFD. Mungkin kalau bahasa planetnya Bapak bisa baca Farmer Field Day. Tetapi kalau kita masukkan ke bahasa kita, ini cuma sebenarnya hari temu lapang. Jadi apa gunanya hari temu lapang yang kita bertemu? Seharusnya dalam pertemuan ini melibatkan akademisi, ada peneliti di dalamnya. Ada petani, ada peneliti, ada penyuluh, sehingga bisa bertukar informasi. Jadi kalau cuma kita sambutan, berbahasa bla bla bla, saya mungkin memperkenalkan diri dulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu kita ketemu nanti di jalan. Ya. Jadi sudah tahu menggantikan Pak Najib. Jadi dalam pertemuan ini diharapkan ada informasi yang diperoleh. Petani mungkin bisa menyampaikan apa masalah-masalah yang dihadapi, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Beliau meluangkan waktunya karena ini yang pertama yang ada di desanya. Batalkan di Tanjung Selor. Datang ke sini, Kepala Desa yang baik ini, kayaknya Bapak terpilih lagi nanti. Insyaallah. Insyaallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kades. Mantap. Tadi kalau ada pelaporan Bu Ani, saya juga baru mendengarnya. Kalau seperti ya, saya baru tanggal 4 September berkantor kemarin. Masuk di kantor. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau tadi sampaikan teman-teman, kami itu suasananya ribut. Itu sudah biasa bagi saya. Suami saya petani. Ketua P4S Kabupaten Nunukan. Jadi kalau berbicara pertanian, mengurus pertanian sebenarnya bagi saya bukan hal yang baru. Kalau masuk ke tempat ini, mungkin teman-teman penyuluh masih mengkhawatirkan. Hati-hati ibu, lewat sini. Saya sudah biasa nih di gunung. Bersama dengan Bupati kalau mau meninjau dan menyuntik gaharu yang ada di sana. Jadi kalau di sini pertemuan ini sebenarnya nanti ada mungkin yang disampaikan oleh petani sudah melakukan teknologi seperti ini, tapi kok hasilnya seperti ini. Tadi penyampaiannya, ini kalau di sini airnya kata Pak Kepala Desa, airnya kalau kemarau itu sulit. Nah makanya disitulah butuh inovasi teknologi di dalamnya. Saya mengajar di SMK, bagaimana anak-anak milenial itu bisa mencintai pertanian, itu harus ada teknologi dan seharusnya ada di tempat ini. Jadi bukan cuma yang sepuh-sepuh saja. Jadi orang malas ngurus pertanian. Kenapa? Bawaan orang kalau melihat pertanian itu, yang ada di situ cuma orang tua. Maaf ya, bukan berarti Bapak Tua. masih muda-muda nih. Iya, Dan masih muda, di Bu. zamannya, Iya. Masih muda memang. di zamannya masih muda nih. Ya, jangan masih Itu kemudian kotor, sehingga tidak ada petani pun tidak ada yang menyampaikan ke anaknya, nanti kalau aku besar kau jadi petani. Tidak ada. Sehingga sekarang dunia pertanian itu sepertinya dijauhi oleh anak-anak yang sekarang. Apalagi sekarang zaman teknologi, semuanya pakai gadget. Dan itu bisa dilakukan. Bagaimana menyiram tanaman-tanaman kita tidak ada di tempat itu, lagi berangkat ke Tanjung Selor, lagi berangkat mungkin ke Malinau atau kemana, tetapi tanaman bisa tersiram di sana.
itu pakai inovasi di dalamnya dan harus bekerja sama dengan orang yang ahli IT. Jadi sebenarnya nyiramnya cuma tinggal tekan di HP, tersiram itu tanaman. Sama mungkin kalau kita seperti tadi yang menanam jagung, tadi saya cerita sama Bapak, itu sebenarnya kalau dipasangi sprinkle itu malah dia akan di musim kemarau itu dia akan bagus. Jadi semua terisi. Dan itu juga jadi cantik kelihatan. Kenapa ada yang berputar-putar air di sana? Nah, bisa jadi tempat-tempat wisata. Izin Pak Kepala Desa. Ini yang kami biasa gunakan, termasuk mungkin kalau menanam di tempat sayur-sayuran hortik seperti cabai, tomat, dan teman-temannya itu, kami biasa menggunakan irigasi tetes. Irigasi tetes itu kalau diukur pasti dalam 15 menit mengalir, itu sudah pasti ada sebanyak 1 gelas aqua tersiram ke tanaman itu. Jadi saya menanam seperti ini, saya sudah terlibat di tempat itu. Kami menanam hidroponik. Semua jenis sayuran sudah kami coba, termasuk kol dengan bunga kol yang dikatakan tidak bisa tumbuh di nunukan, bisa tumbuh di hidroponik itu. Termasuk pernah menguji coba bagaimana berhidroponik dengan tanaman padi. Kemudian bisa membuat meracik nutrisi sendiri. Dengan meracik nutrisi sendiri kita tahu kebutuhan daripada tanaman tersebut. Nah, itu memang ada yang dilakukan di sana. Mungkin kalau di desa, mungkin saran saja, mungkin kepala desa dengan anggaran yang bisa digunakannya, bisa membuat membeli bahannya, kemudian ada dibentuk yang memang yang khusus untuk meracik itu. Melibatkan anak-anak milenial tadi. Mengajak dia ke sana. Karena pasti pertanian itu harus beregenerasi. Kan tidak mungkin orang rata-rata nyuruh anaknya masuk di kedokteran. Karena merasa bahwa pertanian tidak menjanjikan. Tapi kalau kita profesional di dalamnya, saya yakin itu sangat menjanjikan. Saya awalnya menyelesaikan studi dari S2 sampai S3 itu cuma biaya suami dari pertanian. Tetapi kata Bupati, tidak usah harus tugas belajar karena jaraknya jauh. Karena kalau harus izin belajar, kembali harus ngajar juga. Nah, itu penyampaiannya, jadi tugas belajarkan. Di saat waktu itu, orang mungkin berlomba-lomba semua menjadi kepala sekolah. Saya ingin sekolah saja, tidak mau jadi kepala sekolah. Dan memang sampai hari ini saya tidak pernah menjadi kepala sekolah. Jadi guru saja, kemudian jadi kepala cabang. Kepalanya kepala sekolah aja, Bu, ya? Ya, mungkin. Jadi pekerjaannya kalau ditanya kerjanya apa, saya jawabnya tukang sapu. Sapu otak. Sapu otak-otaknya orang. Seperti. Jadi mungkin dalam kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan sinergi kolaborasi yang baik antara satu dengan yang lain. Petani tidak bisa berdiri sendiri, harus memang ada dukungan dari pemerintah. Kemudian disitulah fungsi dan tugas penyuluh ada di sana. Jalanannya memang sangat luar biasa ke sini. Tetapi kalau memang ada keikhlasan hati dan mungkin tidak mungkin juga serta-merta teman-teman penyuluh langsung muncul begitu saja. Pasti mungkin ada penyampaian dulu dari kepala desanya bahwa ada sesuatu yang dibahas, atau memang sudah ada komunikasi dengan petaninya, sehingga bisa saja mungkin dia datang kapan saja, karena memang tugasnya mereka adalah menyuluh. Nah, saya ditempatkan jadi kabitnya, ya tentunya menyuluh juga, bukan cuma berdiam di kantor, ya meskipun belum ada AC-nya. Jadi kegiatan seperti ini lebih konkretnya mungkin itu nanti ada semacam nanti petani menyampaikan apa masalahnya sehingga hal ini terjadi, teknologi sudah dilakukan tetapi ternyata ini sebabnya tidak bisa ditemukan ini. Dilakukannya secara pertanian organik. Kenapa harus organik? Karena tanah kita jika selalu diberikan dengan pupuk-pupuk anorganik itu bukannya tambah subur, tetapi bakteri-bakteri mikroorganisme baik yang ada di dalamnya akan mati. Karena di dalam tanah itu banyak mikroorganisme baik di dalamnya. Sehingga banyak mungkin yang biasa penyuluh sampaikan itu menanam sistem jadam. Kembali ke alam. Karena alam itu tidak pernah dirawat tetapi tumbuhnya bagus. Justru yang kita rawat setiap hari, silakan Pak.
justru biasanya kena penyakit. Jadi tanaman itu juga makhluk hidup sama dengan kita. Jadi kalau pelajaran-pelajaran kemarin mungkin dari SD disampaikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu makan tanaman, makan. Kemudian tanaman bergerak. Yang tadinya cuma di sini mungkin takenya sudah saya sampai di sana. Saya biasa menjelaskan ke siswa, memang tidak dilihat dia berjalan-jalan ke pasar, tidak ada. Tapi sistem bergeraknya beda. Jadi dia juga butuh, kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, dia akan mengalami yang namanya penyakit sama-sama kita. Jika peredaran darah juga tidak lancar, sampai oksigen tidak sampai ke otak, biasanya kan kepala kita jadi pusing. Nah, begitu juga dengan unsur hara. Kadang unsur hara perpaduan mungkin dengan banyak memberi pupuk, semakin dia subur, justru dia mati. Mungkin bapak-bapak lebih paham ini daripada saya. Bapak-bapak adalah praktisi yang tentunya ilmunya sangat luar biasa. Saya mungkin di bagian akademisi, juga sebagian di praktisi. Saya sekretarisnya di P4S, ditempatkan di situ. Sebagai sekretaris, saya juga terlibat di KTNA, kemudian terlibat di HKTI. Kalau di Nunukan, cuma mungkin selama ini karena pindah tugas, sehingga hal itu tidak pernah lagi terjadi. Biasanya teman-teman petani-petani itu banyak datang berkunjung ke rumah, kita sering sharing akan hal tersebut. Bagaimana membuat pupuk organik, karena sebenarnya semua tersedia di alam, tidak perlu beli. Nah, cuma bagaimana proses pembuatannya, bagaimana membuatnya, disinilah masuknya pentingnya ada akademis, ada peneliti yang masuk, kemudian ada penyuluh yang menyampaikannya. Teman-teman penyuluh yang ada di provinsi, mungkin yang di kabupaten juga demikian, saya yakin akan paham betul akan hal ini. Jadi selebihnya nanti mungkin di Ramatama mungkin kita bisa diskusi di sana akan hal lain, termasuk dengan Bapak Kepala Desa. Saya sangat berterima kasih juga hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Semuanya ini juga hal yang pertama bagi saya, bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di Desa Tanjung Agung, ya Bu, di Desa Tanjung Agung. Nah, biasanya kemarin kalau saya dulu waktu masih guru itu mengajar juga petani, tetapi bekerja sama dengan Disnaker untuk mengajar Purna TKI yang masuk ke Nunukan, sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk ke sana. Jadi potensi di sini sangat bagus, barangkali tinggal memperbaiki bagaimana teknologi itu bisa masuk, sehingga kendala-kendala yang disampaikan tadi oleh Kepala Desa itu bisa teratasi dengan baik. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas penyambutannya Bapak Kepala Desa dan teman-teman yang lain. Minta maaf kalau ada saya salah kata dan salah sebut nama, karena memang saya belum kenal tadi Bapak Ibu. Kalaupun nanti bubar, saya juga belum bisa kenali namanya satu-satu, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengenali saya. Tapi kalau sering ke sini cepat kenal orang di sini nanti, Bu. Siap. Fokusnya basah kalau sehelai. Cakep. Menanam jagung butuh air. Cakep. Irigasi kita belum memadai. Cakep. Tembak burung tinggal selongsong. Membidik sasaran harus yakin. Yang penting lahan jangan kosong. Manfaatkan lahan semaksimal mungkin. Sekarang giliran Pak Paito. Dan kita semua berharap bahwa semangat Bapak ini bisa terus kita bawa, bahkan dari hari ke hari boleh lebih dan lebih lagi untuk terus mengembangkan pertanian yang lebih maju, mandiri, modern. Siap. Selanjutnya Pertanian maju, mandiri, modern.